Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz BAMAG. Dan yang saya hormati Dewan Penguji yang telah meluangkan waktunya dalam seminar proposal hari ini. Dan tak lupa yang saya hormati Bapak Ibu dosen pembimbing, yakni dosen pembimbing 1 Bapak Moh Yunus MPDI dan Ibu Herawati MPDI selaku dosen pembimbing 2 yang telah memberikan dan membantu saya dalam penyusunan proposal penelitian ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Hanifah, NPM 2021 01017180. Saya mahasiswa program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Motivasi Belajar dalam film Jendela Seribu Sungai, Inspirasi dan Relevansi untuk Pendidikan Masa Kini. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam membentuk masa depan seseorang, dan setiap individu memiliki hak untuk mengejar cita-cita sesuai dengan minat dan bakatnya. Namun dalam perjalanan hidup, tak jarang terdapat hambatan yang muncul. Salah satu hambatan yang seringkali dihadapi adalah ketika terdapat perbedaan pandangan antara diri sendiri dengan orang tua, yakni mengenai pilihan hidup dan karir. Nah, masalah ini dapat dilihat dari banyaknya kasus di mana anak-anak merasa tertekan untuk mengikuti keinginan orang tua mereka, bahkan jika itu bertentangan dengan impian pribadi mereka. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya dukungan orang tua terhadap pilihan karir anak dapat menghambat motivasi dan keberhasilan anak dalam menempuh pendidikan. Oleh karena itu, penting untuk memotivasi anak-anak agar berani dalam menggapai cita-citanya meskipun ada hambatan dari luar, termasuk dari orang tua. Serta penelitian ini mengedukasi orang tua agar lebih terbuka terhadap pilihan karir dan cita-cita anak mereka. Dengan pesatnya perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, berbagai macam jenis komunikasi untuk menyampaikan pesan dan informasi kini semakin bervariasi. Tidak hanya dalam bentuk informasi dan berita, tetapi juga bisa melalui narasi, cerita, novel fiksi, dan film. Nah, salah satu yang saat ini banyak diminati adalah film di mana salah satu media yang banyak sekali diminati di Indonesia, utamanya di Indonesia. Nah, film yang menjadi rekomendasi untuk mengetahui seberapa pentingnya motivasi belajar bagi anak yakni adalah film Jendela Seribu Sungai. Karena film ini menceritakan kehidupan 3 anak, yakni Aryan, Bunga, dan Kejora, yang berjuang untuk meraih cita-cita mereka, tetapi terhalang oleh keinginan orang tua mereka. Meskipun dihadapkan dengan berbagai rintangan dan penolakan dari orang tua, ketiganya tetap berjuang keras untuk mengejar impian mereka, menunjukkan bahwa semangat dan tekad bisa mengalahkan segala halangan. Nilai-nilai motivasi belajar dalam film Jendela Seribu Sungai dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda, di mana pesan-pesan yang terdapat dalam film tersebut itu dapat mengajak kita merenung tentang pentingnya semangat belajar dan menjaga motivasi meskipun menghadapi kendala apapun. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan dan dapat dikaji lebih dalam tentang bagaimana relevansi nilai-nilai motivasi belajar yang ditampilkan dalam film Jendela Seribu Sungai dapat memberikan inspirasi bagi pelajar masa kini. Selanjutnya, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar dalam film tersebut dan bagaimana faktor tersebut relevan dengan situasi pendidikan saat ini. Dan yang terakhir yakni adalah bagaimana film ini menjadi sumber refleksi dalam upaya meningkatkan semangat dan kualitas pendidikan saat ini. Yang menjadi fokus penelitian ini yakni menggambarkan motivasi belajar dan bagaimana film tersebut dapat memberikan inspirasi serta relevansi bagi pendidikan. Nah, fokus utama dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana cara film ini menggambarkan pentingnya pendidikan, perjuangan, dan pencapaian pengetahuan, dan bagaimana elemen-elemen motivasi belajar dalam film ini dapat diaplikasikan dalam konteks pendidikan kontemporer. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendokumentasikan dan menganalisis nilai-nilai motivasi belajar yang ditampilkan dalam film Jendela Seribu Sungai dan memberikan rekomendasi bagaimana nilai-nilai motivasi dalam film tersebut dapat berkontribusi dalam memperbaiki sistem pendidikan saat ini, serta bagaimana film ini berperan membangun kesadaran akan pentingnya motivasi belajar dalam dunia pendidikan. Manfaat dari penelitian ini
terbagi menjadi dua manfaat, yakni adalah manfaat teoritis, di mana penelitian ini dapat memperkaya pemahaman tentang penerapan nilai-nilai motivasi belajar dalam film dan pendidikan, di mana melalui analisis film Jendela Seribu Sungai, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem pendidikan saat ini serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya motivasi belajar. Selain itu juga penelitian ini dapat memperluas perspektif dalam kajian teori tentang motivasi belajar dalam pendidikan. Sedangkan manfaatnya yakni adalah di mana bagi tenaga pendidik, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada pendidik untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dengan mengadopsi nilai-nilai yang tercermin dalam film Jendela Seribu Sungai. Yang kedua, di sini juga film ini dapat menjadi alat untuk membangun kesadaran masyarakat, khususnya di daerah terpencil tentang pentingnya pendidikan dan motivasi dalam meraih kesuksesan melalui pendidikan. Nah, sedangkan bagi peneliti selanjutnya bisa bermanfaat di mana hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi pijakan dalam perumusan penelitian dalam sebuah karya film yang berkaitan dengan motivasi belajar dan juga bagaimana referensinya terhadap pendidikan. Nah, sedangkan bagi pembuat film di sini juga dapat bermanfaat bagi pembuat film dan kreator industri perfilman, di mana hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk menyampaikan pesan sosial dan pendidikan, di mana mendorong kreator untuk lebih banyak memproduksi film yang memiliki dampak positif dan tentunya dalam dunia pendidikan. Selanjutnya adalah kajian penelitian terdahulu. Pertama, yakni penelitian nilai-nilai motivasi belajar dalam film Sepatu Dahlan dan referensinya dengan pendidikan sekolah dasar, yang ditulis oleh Rizka Rahmaningrum pada tahun 2022. Yang kedua adalah nilai-nilai pendidikan akhlak dalam film animasi Nusa dan relevansinya terhadap pendidikan karakter oleh Sisi Sitianingrum tahun 2021. Selanjutnya adalah artikel tentang teknik modeling dengan media film semesta mendukung untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik kelas 8 SMP Negeri 14 Surakarta oleh Wahyu Cahya Setioningrum tahun 2015. Kemudian yang membedakan dari penelitian Rizka Rahmaningrum dengan penelitian ini yakni adalah keduanya sama-sama meneliti tentang motivasi belajar dalam film dan relevansinya dengan pendidikan, sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu dengan sekarang, yaitu peneliti terdahulu menganalisis nilai-nilai motivasi belajar pada film Sepatu Dahlan. Nah, sedangkan perbedaan yang kedua yang ditulis oleh Sisi Sitianingrum pada tahun 2021, penelitian ini memiliki objek penelitian yang sama, yaitu objek film, dan teknik analisis yang sama, yaitu teknik analisis isi. Nah, sedangkan perbedaannya adalah dengan penelitian terdahulu dengan sekarang, yaitu penelitian ini menganalisis nilai-nilai pendidikan akhlak terhadap pendidikan karakter dengan film animasi Nusa. Itu yang menjadi perbedaan. Dan yang ketiga yakni oleh Wahyu Cahya Setioningrum, di mana keduanya sama-sama meneliti objek penelitian yang sama, yakni film, dan bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar. Sedangkan yang membedakan itu adalah terletak pada topik pembicaraan, di mana penelitian terdahulu menganalisis film semesta mendukung dan meneliti menggunakan teknik modeling. Selanjutnya adalah bab 2, yakni tentang kajian teori, di mana di sini kita akan membahas tentang teori-teori motivasi belajar, di mana pada bab 2 ini akan disatukan menjadi sebuah kerangka konseptual. Yang pertama kita akan membahas tentang motivasi belajar, di mana motivasi itu sendiri berasal dari kata motif yang merujuk pada kekuatan dalam diri individu yang mendorongnya untuk bertindak. Jadi motivasi belajar itu atau motivasi itu sendiri itu merujuk pada suatu kekuatan yang ada dalam diri seseorang, di mana hal tersebut akan mendorongnya untuk melakukan suatu kegiatan atau melakukan suatu tindakan meskipun tidak dapat diamati secara langsung. Motivasi tercermin dalam perilaku seseorang. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, motivasi adalah usaha yang membuat seseorang atau kelompok bergerak untuk mencapai tujuan dan kepuasan. Di sini juga terdapat berbagai pakar yang telah menemukan teori-teori tentang motivasi. Salah satunya adalah teori motivasi dari Abraham Maslow yang sangat berpengaruh dan yang sangat umum kita ketahui. Teori motivasi Maslow pada tahun 2006 itu menyatakan bahwa manusia memiliki 5 tingkat kebutuhan. Pertama, kebutuhan fisiologis seperti lapar, haus, istirahat, dan seks. Yang kedua adalah kebutuhan rasa aman, baik fisik, mental, psikologis, maupun intelektual. Yang ketiga adalah kebutuhan akan kasih sayang. Yang keempat adalah kebutuhan akan harga diri. Dan yang terakhir adalah aktualisasi diri, di mana kesempatan untuk mengembangkan potensi menjadi kemampuan nyata. Hal itu, yang terakhir itu sangat berkesinambungan tentang motivasi, di mana di sini juga ada motivasi belajar menurut W.S. Winkel pada 1984. Motivasi belajar menurutnya adalah daya penggerak dalam diri seorang atau siswa yang mendorong
menjaga kelangsungan dan memberi arah pada kegiatan belajar. Suarsito di sini juga menyatakan bahwa motivasi belajar adalah tenaga pendorong yang mengarahkan perilaku seseorang untuk menuju tujuan tertentu dalam belajar. Macam-macam dari motivasi belajar itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah motivasi intrinsik, di mana motivasi intrinsik adalah sebuah dorongan untuk melakukan suatu aktivitas, di mana aktivitas itu sendiri yang membuat seseorang itu merasa puas atau menyenangkan, di mana tanpa mengharapkan hadiah eksternal. Jadi motivasi intrinsik itu adalah sebuah dorongan untuk melakukan suatu kegiatan karena kegiatan itu sendiri yang menyenangkan dan memuaskan. Nah, siswa dalam motivasi intrinsik itu sering cenderung merasa senang dalam proses belajar, di mana motivasi belajar itu sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa, dan dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk kondisi proses pembelajaran. Yang kedua adalah motivasi ekstrinsik, di mana motivasi ekstrinsik ini adalah motivasi yang berasal dari luar diri seseorang, seperti siswa yang belajar untuk mendapatkan nilai yang bagus atau berolahraga untuk menangkan turnamen. Itu juga perlu motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar diri, yaitu motivasi atau semangat dari orang-orang sekitar yang mendukung mereka, contoh seperti orang tua, guru, atau teman-teman sebayanya. Nah, dalam motivasi intrinsik ini, tujuan yang dicapai itu terletak di luar aktivitas itu sendiri, dan motivasi eksternal ini dapat mempengaruhi munculnya motivasi intrinsik pada siswa. Jadi motivasi eksternal ini sangat berpengaruh terhadap munculnya motivasi intrinsik pada diri seseorang. Jadi motivasi intrinsik dan ekstrinsik ini sangatlah berkesinambungan dalam memunculkan suatu motivasi pada diri seseorang. Selanjutnya adalah film. Film merupakan sebuah serangkaian gambar yang bergerak sehingga membentuk suatu cerita yang disebut video atau movie. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, film adalah selaput tipis yang terbuat dari seluloid untuk tempat gambar negatif yang akan dibuat flat atau untuk tempat gambar positif yang akan dimainkan dalam bioskop. Nah, menurut Amura, film bukan semata-mata barang dagangan, melainkan alat penerangan dan pendidikan. Film merupakan karya sinematografi yang dapat berfungsi sebagai alat cultural education atau pendidikan budaya, di mana film dapat memberikan edukasi dan mempengaruhi masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang terdidik. Konsep edutainment muncul sebagai gabungan hiburan dan pendidikan dalam sebuah film. Jadi menurut Amura ini, film itu bukan semata-mata sebuah barang dagangan, tapi juga alat penerangan suatu pendidikan, di mana karyanya yang dapat berfungsi sebagai alat cultural education, budaya pendidikan, di mana film itu akan memberikan sebuah edukasi yang muncul dari pesan-pesan yang terkandung dalam film dan akan mempengaruhi masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang terdidik. Nah, selanjutnya kita akan beralih tentang sinopsis film Jendela Seribu Sungai. Film Jendela Seribu Sungai itu dirilis pada tanggal 20 Juli tahun 2023, di mana merupakan film Indonesia yang diputar untuk merayakan Hari Raya Anak Nasional. Awal mulanya, film ini merupakan sebuah novel karya Miranda Septiana dan Avesina Soubili yang kemudian diangkat menjadi film. Film ini disutradarai oleh Jay Sukmo, di mana proses pembuatan film ini berada di kota Banjarmasin. Film ini mengisahkan tentang 3 orang anak, yakni Aryan, Gejora, dan Bunga, yang masing-masing memiliki sebuah impian atau cita-cita. Namun impian tersebut terhalang oleh keinginan orang tua mereka, di mana Kejora yang pintar dan ingin menjadi dokter itu dipaksa orang tuanya untuk menjadi balian atau biasanya disebut dengan dukun di daerah kota Banjarmasin. Dan Bunga yang memiliki berkebutuhan khusus, dia memiliki impian untuk menjadi seorang penari dan dilarang oleh orang tuanya untuk menjadi seorang penari. Dan Aryan, yakni dimana dia menghadapi hambatan untuk menjadi seniman kurigin oleh orang tuanya. Untungnya ada sosok Bu Guru Sheila yang membantu mereka untuk mewujudkan impian mereka dan membuktikan kepada orang tua masing-masing bahwa mereka bisa menggapai impian mereka. Maka dari itu, dari sinopsis film tersebut itu sangat berkaitan dengan penelitian ini tentang motivasi belajar yang ada pada film tersebut, di mana dalam film tersebut itu mencangkup tentang motivasi intrinsik dan ekstrinsik, di mana motivasi intrinsik yang muncul dalam diri tiga orang anak ini, yakni Aryan, Bunga, dan Kejora, dan juga terdapat motivasi ekstrinsik, yakni yang berasal dari seorang guru, yakni Bu Sheila. Jadi menurut penelitian
Jadi menurut peneliti, penelitian ini sangatlah berkesinambungan antara motivasi belajar dalam film Jendela Seribu Sungai. Selanjutnya adalah bab 3, yakni mengenai metodologi penelitian, di mana penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif dengan pendekatan deduktif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau library research, di mana penelitian kepustakaan adalah penelitian kualitatif yang bekerja pada tataran analitik dan bersifat perspektif emik, yakni peneliti memperoleh data bukan berdasarkan pada persepsi peneliti, tetapi berdasarkan pada fakta-fakta konseptual maupun fakta-fakta teoritis. Data dan sumber data yang didapatkan oleh peneliti itu ada dua macam. Pertama adalah data primer, di mana data primer merupakan sumber data yang menjadi objek kajian utama dalam suatu penelitian. Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu adalah motivasi belajar dalam film Jendela Seribu Sungai. Dan sedangkan yang kedua yaitu adalah data sekunder, di mana data sekunder merupakan sumber data di luar objek kajian utama, di mana fungsinya adalah sebagai pendukung proses penelitian. Itu meliputi seperti kayak karya tulis ilmiah, jurnal ilmiah, referensi buku, bahan dokumentasi, blog website, serta data-data tertulis lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah dengan cara dokumentasi, observasi, dan studi pustaka. Berikut merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data, yaitu pertama adalah menonton dan menganalisis alur cerita dalam film Jendela Seribu Sungai. Yang selanjutnya adalah mempelajari dan mengumpulkan informasi terkait dengan motivasi belajar yang ada pada film Jendela Seribu Sungai. Dan yang ketiga itu mengintegrasikan berbagai penemuan baik dari teori lama maupun teori baru. Yang keempat, memilih dan menilai adegan-adegan yang dipersonkan oleh karakter film yang berkaitan dengan motivasi belajar dalam film Jendela Seribu Sungai. Dan yang kelima adalah mengkritisi serta memberikan pemikiran kritis terhadap hasil penelitian dan temuan yang ada. Yang terakhir adalah menyelaraskan pemikiran-pemikiran yang berbeda dalam menangani isu penelitian yang berkaitan dengan motivasi belajar dalam film Jendela Seribu Sungai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dalam ucapan, dalam penyampaian materi, dalam penyampaian proposal penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.